masuk dalam hadiratnya saat ini. Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang manis, terima kasih untuk hari ini. One more day Tuhan, Kau berikan kami semuanya yang di RRS ini Tuhan, damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang terus memenuhi setiap kami, bukan hanya melingkupi tapi memenuhi dari dalam kami Tuhan. Sehingga sukacita itu tetap ada, pengharapan itu selalu ada. Apapun yang terjadi, yang kami lewati, yang kami lalui Tuhan, kami percaya di ujung-ujungnya itu adalah anugerah-Mu, di ujungnya adalah kemenangan, terobosan Tuhan, keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih ya Roh Kudus yang sudah memimpin kami dari hari ke hari. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup setiap kami. Biar semakin hari Tuhan kami semakin kecil, tapi Yesus yang semakin besar dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Hidup kami termanifestasi. Kami percaya sesuatu indah di dalam-Mu. Oh, kasih. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ku ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Tuhan, benar. Kau tak pernah terlambat Tuhan dalam memberikan setiap kami. Janji-Mu pasti terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Sebab rencana-Mu dan rancangan-Mu semuanya baik, semuanya indah. Kau yang kasih kami kekuatan Tuhan dalam menghadapi apapun juga, dalam menjalani apapun juga, karena pengharapan itu nyata, bahwa semuanya buat kebaikan kami. Oh, terima kasih. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. Ya Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lihat, kami jalani, kami lalui Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Biar kasih dalam hati kami kepadamu semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Bahkan sampai darah-Mu yang tercurah buat setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan. Mujizat yang terbesar buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami semakin hari bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar pembaruan budi kami semakin hari semakin diperbaharui Tuhan, lebih mengerti lagi, lebih paham lagi. Sehingga kami juga berjalan dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tidak pakai kekuatan kami, tidak pakai pikiran kami, tetapi semuanya Engkau yang bermanifestasi dalam kami Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan ada pada setiap kami. Kami punya kuasa yang sudah Kau berikan pada setiap kami. Dan kami juga percaya apapun yang terjadi di depan kami itu kami tahu segala sesuatunya pasti baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati Pak Edi yang saat ini akan membawakan firman daripada-Mu Tuhan. Ajari setiap kami lewat firman-Mu, sehingga segala sesuatunya menjadi baik buat setiap kami Tuhan. Kami juga memberkati setiap siapapun yang ada di area siang hari ini, ada hati yang lembut, ada pikiran yang tenang Tuhan, dan damai sejahtera dan setiap kami semuanya kayak mau belajar dan bertumbuh di dalam Engkau lebih lagi. Kami berkati siang hari ini perlengkapan yang kami pakai, wifi-nya, gadgetnya semuanya berlangsung dengan baik, nggak ada ngelek-ngelek, nggak ada kerusakan apapun Tuhan. Cuaca boleh buruk di luar, boleh hujan, boleh apapun, tapi kami tetap belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Shalom semuanya, puji Tuhan. Terima kasih Febe buat pujiannya.
Wah, ini datang semua nih, puji Tuhan. Ya, sore ini kita akan membahas tentang kuasa pembalian keadaan ya. Memang hari-hari ini kita kalau nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan mengalami setiap orang pernah mengalami masa-masa kelesuan rohani. Ya kan, benar enggak? Di mana doa itu terasa berat sekali, tidak terasa, Tuhan kenapa kok enggak pernah jawab doaku, ya. Membaca firman Tuhan sudah tidak menarik lagi, ya kan. Sudah males rasanya membaca firman Tuhan. Wong aku baca ya hidupku cuma kayak gini terus. Tidak ada semangat untuk melayani. Banyak sekali ya saya jumpai beberapa minggu-minggu ini, mereka bertanya-tanya, "Kenapa ya Pak Edi, kok aku kok kelesu rohani?" Nah, saya selalu berbicara banyak kepada teman-teman, jangan sampai ada kelesuan rohani, itu sangat berbahaya sekali, saya bilang. Hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Kamu harus bisa membalikan keadaanmu. Mau nggak mau, hari-hari ini hari yang sangat-sangat ngeri sekali. Hari semakin jahat, saudara. Tadi saya pelayanan di LPC Bongan, saya suruh doakan orang percabulan, suruh hukumannya di bawah 5 tahun. Ya saya nggak mau ya saudara. Jadi dia tuh percabulan, eh, dihukum, dia baru sidang-sidang, belum divonis ya, baru didakwa saudara 15 tahun. Ya saya ngomong ya wajar kalau segitu, saya bilang. Kalau saya suruh mendoakan, terus hukumanmu cuma 2 tahun, 3 tahun. Maaf kata, ya enggak bisa itu. Saya bilang, kenapa kok enggak bisa? Saya, kalau kamu mau tahu, kamu salah melakukan hal-hal yang salah. Semua itu ada hukumannya, saya bilang gitu. Terus apa yang aku lakukan, Pak Edi? Kau berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kamu ngaku salah. Sudah di hadapan Tuhan membawa darah Yesus di persidangan. Kamu ngomong sama Tuhan, sejujur-jujurnya aku berdosa Tuhan kepadamu. Aku melakukan hal yang tidak baik di hadapan. Aku anak Tuhan, tapi aku melakukan hal yang tidak baik. Udah, nanti urusan kamu dipotong apa enggak, terserah Tuhan, saya bilang gitu. Pertama, tapi harus kamu doakan hakim dan jaksa penuntut. Karena kalau orang seringkali sidang, orang tuh lupa tidak pernah mendoakan jaksa penuntut dan hakim. Kalau saya ajari anak-anak, murid-murid saya yang di lembaga pemasyarakatan yang baru masuk, masih sidang-sidang. Kamu harus cari Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Apa yang harus kamu lakukan? Doain hakim dan jaksa penuntut. Karena dua orang ini yang akan menuntut kamu. Saya bilang gitu. Bisa kamu lama, bisa kamu cuma sebentar, bisa kamu bebas. Saya berbicara seperti itu. Nah, tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mengerti di situ sehingga dia mengalami kelemahan rohani. Dia tidak bisa membalikan keadaannya. Dia tahu Tuhan Yesus itu maha kuasa. Seperti pujian tadi, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, penolong hidupku. Nah, saudara, disitulah kita tuh tahu Tuhan itu bisa membuat segala sesuatu cepat sekali bisa, lambat juga bisa, sesuai dengan Tuhan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan tuh sudah merasa wah, aku sudah tidak bisa apa-apain. Nah, ini kerjaan iblis yang sehingga kita tidak bisa membalikan keadaan. Sebenarnya membalikan keadaan itu sangat mudah sekali, saudara. Karena saya juga mengalaminya di situ. Jadi, saudara, belajar di RRS ini harus mengalami Tuhan lebih dari semuanya. Jangan hanya apa kata Pak Edi.
apa kata Ci Ilda, apa kata Bu Ning, tapi benar-benar bisa mengalami Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengubah hidup kita. Jadi saudara ikut RRS ini, saudara berbeda dengan orang yang tidak ikut. Tahu maksudnya ya? Berbeda dalam arti saudara bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu hidup. Menghidupi firman Tuhan untuk membalikkan keadaanmu. Saudara, sekarang yang kita hadapi itu di gereja-gereja banyak orang yang miskin, saudara. Bangkrut, keuangan, stres. Kadangkala firman sudah disampaikan, coba nggak masuk kan saudara. Harusnya kita sebagai anak-anak Allah, kalau ke gereja, bisa menangkap firman itu dengan jelas, dan memakai firman itu sebagai senjatanya. Supaya ada pembalikan keadaan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mempraktekkan. Begitu mengalami masalah, tidak firman Tuhan yang diucapkan, tetapi keluhan-keluhan. Kenapa ya Tuhan aku mengalami hal seperti ini? Benar nggak? Tadi paling bagus itu kalau acara 2:30 kita sharing-sharing di sini tadi. Sharing-sharing di sini. Tentang Indonesia, tentang Jerman, tentang Prancis, ya, sampai ke mancanegara kita jalan-jalan. Terus pertolongan Tuhan juga. Saat saudara nggak ditolong, saya selalu ngomong, ikut Tuhan tuh komitmen. Ditolong nggak ditolong tuh hak prerogatifnya Tuhan. Ikut Tuhan jangan pakai perasaan. Perasaan itu berubah-ubah. Saat duitmu banyak, uangmu banyak, wah happy. Saat saudara uangnya tinggal sedikit, apakah tetap happy? Itu loh saudara. Orang memberi itu paling penak saat dia punya uang. Tetapi ya saat saudara tidak punya uang, berani saudara memberi. Memberi dalam kekurangannya itulah yang spesial sekali di mata Tuhan. Nah di situ. Jadi ikut Tuhan itu komitmen. Enak nggak enak tetap ikut Tuhan. Contohnya siapa? 12 murid Tuhan Yesus. Bagaimana dia dibantai habis-habisan. Digantung, dikuliti, dibakar, digoreng, dicungkil matanya, digergaji, ada loh itu. Saudara. Tetapi dia tidak pernah memberontak sama Tuhan. Alih-alih kita ya doanya belum dijawab. Sudah teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab doaku, Tuhan? Aku salah apa, Tuhan? Padahal itu jebakan iblis. Saudara itu bisa membalikan keadaan. Loh, ini juga pernah terjadi pada Paulus. Paulus itu siapa? Seorang nabi yang luar biasa. Dia sampai teriak 3 kali sama Tuhan. Ada duri dalam daging. Dia tidak sadar juga loh. Tuhan, kenapa Tuhan aku sakit? Mau dicabut utusan iblis ini. Tuhan datang cuma ngomong apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu Paulus. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Nah, kadang-kala orang-orang tidak sadar di sana. Karena apa? Tidak pernah menghidupi firman. Mendengarkan firman hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi kalau mengalami masalah, dia lupa apa yang harus saya katakan. Murid Tuhan Yesus sama juga. Saat Tuhan Yesus tidur di buritan kapal, badai datang, kapal mulai oleng. Muridnya Tuhan Yesus bilang apa? Guru, 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 tidak tahukah engkau kami mau binasa? Coba bayangkan. Muridnya Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Guru, guru, tidak tahukah kamu ingin binasa? Ya seperti kita. Tuhan, kenapa enggak menolong aku? Seringkali seperti itu ya.
Padahal kita tuh sudah diberi kuasa sama Tuhan untuk membalikan keadaan kita. Tapi seringkali kita tuh lupa. Nah, saudara, kita sekarang harus berbeda. Saudara datang ke RRS ini harus berbeda hidupmu sekarang, saudara. Kalau tidak sama saja, percuma, saudara. Buang pulsa, saudara. Nanti kalau habis ini paling 1 giga, 2 giga loh. Nah, tidak salah loh. Saudara. Rugi kan? Tapi kalau saudara ikut di sini dan benar-benar percaya firman itu hidup, saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Nah, di situ saudara. Nah, saudara, kalau kita baca, kenapa kok saya tuh tidak bisa mengalami kuasa Tuhan? Yuk kita baca di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17 saya akan bacakan ya. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, saudara yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Orang mati bukan orang mati secara fisik, tetapi orang mati secara roh. Orang tidak percaya sama Tuhan ya. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi, saudara harus bangkit mulai hari ini. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini. Saudara sedang mengalami masalah hari ini. Saudara harus tahu kehendak Tuhan. Jangan selalu mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa aku sakit? Saya dulu seperti itu tidak pernah dapat jawaban dari Tuhan sampai saya benci sama Tuhan. Saat saya divonis kena diabetes. Dokter ngomong tidak bakalan sembuh. Saya protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Katanya engkau mati di kayu salib. Tidak hanya tebus dosaku. Katanya engkau menyembuhkanku. Nyatanya kenapa Tuhan aku kena diabetes? Mataku hampir buta Tuhan. Aku protes kepadamu. Ya karena sering mempertanyakan sama Tuhan. Jadi kita semakin tidak percaya sama Tuhan. Dan setelah saya belajar firman Tuhan, baru saya mengerti. Nah di situ saya dapat firman Tuhan sangat menguatkan saya. Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku roh dan hidup. Saya baru mengerti. Saya balikan keadaan saya. Saya ngomong sama tubuh saya, hai pankreas, aku beri roh kehidupan. Perkataanku roh dan hidup. Engkau hidup kembali, engkau dapat mengeluarkan hormon insulin. Apakah langsung seling sembuh, saudara? Tidak. Berjalannya waktu saya perkatakan terus. Sama seperti Yakobus 3 ayat 2. Karena perkataan kita itu mempunyai kuasa untuk mengendalikan seluruh tubuh kita ini, saudara. Baik, saudara yang sakit hari ini pembalikan keadaan. Firman Tuhan saudara harus tangkap benar-benar. Kalau tidak saudara, saudara akan kecewa dengan Tuhan. Sungguh saudara. Saudara akan menyesal sekali. Kenapa aku harus ikut ini, ikut itu. Enak aja Pak Edi ngomong tidak merasakan. Banyak loh anak-anak Tuhan seperti itu. Murid saya aja ada juga. Pak Edi aku sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberkati aku? Loh, kamu sebenarnya pengen apa sih? Saya tanya. Pengen keuangan Pak Edi. Kamu sudah perpuluhan, sudah nabur. Bolong-bolong Pak Edi. Mangka kendimu bocor. Bejanamu bocor. Habis semuanya, saya bilang. Keliru caramu, saya bilang gitu. Coba mulai kamu. Perpuluhan, belajar menabur, memberkati orang. Nanti akan dibukakan, akan dipercayai Tuhan. Benar loh saudara. Di situ kadang-kala kita berpikir yang enggak saudara sama Tuhan. Selalu mengejas Tuhan tidak baik. Nah banyak ajaran-ajaran kenapa Tuhan kok bisa terjadi. Belum lama saya mengunggah lagu Jejakmu Tuhan dulu. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara tanah yang gercep. Saudara, sering kita tuh tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan.
Firman Tuhan tuh terlalu ajaib untuk merenungkan tuh susahnya minta ampun, benar enggak? Tetapi begitu engkau mengerti kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara tidak pernah mengeluh. Seperti muridnya Tuhan Yesus yang 12 dibantai. Saya belajar, saudara, di situ. Saya pernah dipukulin waktu saya ngajar di lembaga pemasyarakatan. Saya bawa kabar baik, saya bawa nasi, tak kasihin nasi kotak. Saya ditempeleng, saudara. 3 orang nempeleng saya gara-gara kesinggung jangan merokok di kapel, kalau merokok di luar. Tersinggung. Apakah terus saya tidak pelayanan? Saya tetap melayani sampai sekarang. 17 tahun saya melayani di lembaga pemasyarakatan. Sampai sekarang ini. Nah, di situ, saudara. Kita komitmen kalau di dalam Tuhan, pelayanan Tuhan. Kalau tidak pakai perasaan, sudahlah aku tidak mau melayani lagi lah. Percuma. Aku banyak masalah, keuanganku, keluargaku, sakit penyakitku belum sembuh. Sudahlah. Saudara, jangan pernah bertanya-tanya. Mari kita balikan keadaan kita, saudara. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Jangan melihat, masalah ya Pak Edi itu lebih kecil daripada masalahku. Masalahku besar sekali. Ya, saya masalahnya kecil sekali karena saya selalu memandang Tuhan. Sehingga masalah itu jadi kecil. Kalau saudara melihat masalah terus, tidak melihat Tuhan, masalahnya menjadi besar, Tuhannya menjadi kecil. Nah, banyak orang yang tidak mengerti hal-hal seperti itu, saudara. Sehingga tidak bisa membalikan keadaan. Ya tetap terpuruk terus, saudara. Kemarin saya sama istri hari Rebu ke Magelang jam 12. Saya ditelepon teman saya, adiknya koma, tinggal titik, saudara. Nah, saya itu pernah belajar tentang kesehatan, tentang orang mati, saudara. Jadi kalau orang baru mati, gini ya, saudara, itu otaknya masih bekerja loh, saudara, kata dokternya. 5 menit apa 10 menit gitu loh. Dan telinganya tuh masih bisa mendengar. Loh, dokter bilang gitu loh, saya kok iso ya, ciptaan Tuhan tuh ajaib. Ternyata masih ada jeda waktu untuk menghidupkan tuh masih ada, saudara. Nah, kemarin saya ke Magelang, ini anak sudah koma, umurnya masih berapa ya, 30 tahun. Kok 30 tahun, semester 4, seperti anak saya umur 22 tahun. Semester 4. Dia kena TBC, TB usus. Paru-parunya sudah bersih, tapi jalar ke usus. Jadi badannya tuh habis tinggal tulang tulang belulang sama kulit. Waktu saya ke sana di Rumah Sakit Harapan Magelang. Saya sampai sana, saya sudah bawa minyak urapan sama anggur. Udah sampai ke sana, disonde, saudara. Lah kalau disonde diminumi kan enggak boleh, saudara. Bisa keselak, bisa saya dituntut kalau hidup enggak apa-apa, kalau mati, saudara. Nah itu. Sudah koma, sudah dijaki ngomong, sudah enggak bisa. Dokternya juga ngomong sudah suruh kumpul semua keluarganya yang dari Papua, orang Papua dia. Suruh datang semua, suruh kumpul sudah ini sudah koma tinggal titik ceritanya seperti itu. Nah, saya ingat firman Tuhan waktu Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus juga. Saya sebut namanya dia 3 kali. Ayo kamu bangun. Kamu ditipu setan. Kamu nggak sakit. Kamu sembuh dalam nama Yesus. Aku beri roh kehidupan berdasarkan firman Tuhan Yohanes 6 ayat 63. Tertulis itu. Hidup kembali kamu. Nggak lama, saudara. Tahu-tahu sadar, melek, saudara. Saya kaget, saudara. Bisa melek. Saya ngomong, mbak, ini sudah matanya melek. Dijaki ngomong, saudara. Akhirnya bisa ngomong, saudara. Wah, mbaknya senang sekali, puji Tuhan. Wah, senang sekali. Terus saya jaki ngomong, kan enggak boleh dikasih air, saudara, kalau disonde itu. Jadi masih disedot apa yang hijau-hijau di dalam itu loh. Apa enggak tahu itu. Kayak cairan. Nah, di situ. Cuma saya kasih ulesi darah Yesus di situ. Terus sisa ngomong, saya tanya dia baik-baik, gimana kamu? Udah enak.
Nanyai saya, Om siapa? Saya hamba Tuhan, saya temannya ibu. Saya bilang gitu. Kamu percaya kan kamu sudah sehat sembuh? Iya. Kamu kenapa enggak sadar? Enggak tahu gelap semua. Gelap loh saudara. Saudara bayangkan. Jadi saudara, ayo kita bangkit pembalian keadaan. Apa masalahmu sekarang saudara? Sakit penyakit? Saudara, Paulus pernah rontok juga imannya sama. Enggak apa-apa. Justru di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Tuhan. Kalau ada saudara yang sakit sudah lama tidak sembuh-sembuh, ada kasih karunia Tuhan yang lebih besar daripada diberikan kepada kita yang lain, yang sehat. Seperti Paulus. Cukup kasih karuniaku kepadamu, Paulus. Justru di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Supaya apa? Paulus menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Memberi semangat kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, kasih karunia lebih besar orang-orang bagi orang yang sakit, yang menerima cacat fisik juga, itu kasih karunia lebih gede daripada orang yang sempurna, saudara. Kalau saudara mau tahu. Jadi ayo, saudara, jangan pernah menyesali. Komitmen. Sembuh nggak sembuh tetap aku ngikut Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Saudara, seperti itu. Jangan pernah mengeluh. Kalau begitu saudara mengeluh, langsung itu disamber setan saudara. Lu benar saudara. Banyak teman saya disamber setan meninggal. Ini saya nanti layat, makanya saya cepat-cepat ini. 4:30 saya harus off. Saya mau komsel sebentar, terus layat. Baru umur 31 meninggal saudara. Cuma agamanya Buddha. Ya, anaknya teman saya. Nggak enak kalau nggak datang walaupun dia gitu. Saudara, tahu-tahu meninggal loh. Saudara, baru duduk katanya nonton TV. Saudara, sehat. Sehat. Wong sering cek gula apa? Kontrol itu loh saudara. General check up. Sehat. Bapaknya suhu. Tahu ya suhu ya? Suhu itu yang sering ngasih masuk ya. Nak ceritanya orang Kristen pendeta kayak kita ini loh saudara. Pejangan hikmat saudara. Seperti itu. Nah, di situ saudara. Jadi ayo kita akan membalikan keadaan. Nah, sekarang bagaimana supaya firman itu tergenapi dalam hidup kita? Tentu ada ya saudara. Saya cuma ambil 2 saja. Kalau kita sesuai dengan rencana Allah. Kita buka di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 saya bacakan saja ya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang melakukan kehendak Tuhan itu gini saudara. Saudara harus melakukan semua perintah Tuhan. Maka semuanya itu akan terjadi pembalikan keadaan. Dulu saya tidak ngerti hal-hal seperti itu saudara. Kehendak Tuhan itu apa? Disiplin rohani saudara. Saudara harus mengalami disiplin rohani. Pagi bangun, berdoa, merenung firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ikut pelajaran Alkitab di sini juga ada di RTM. Dan melakukan firman Tuhan. Tidak hanya saudara, hanya pengetahuan. Harus ada semuanya praktek saudara. Saya itu tipe orang yang suka melihat. Jadi melihat meneliti. Kenapa sih orang ini kok tidak bertumbuh? Nah, kita itu kan PKS sudah banyak di gereja kami. Saya tuh mau melihat bagaimana seorang PKS ketua
untuk menyampaikan firman, baik dan benar, bisa dicerna, bisa dipraktekkan, terjadi mujizat. Nah, di situ. Nah, saya ini pengamat, senang mengamati hal-hal seperti itu supaya saya bertumbuh juga. Nah, ada beberapa contoh ya. Kenapa orang sudah mengikut RRS, mengikut pelajarannya RTM, kok tidak pernah terjadi mujizat? Nah, ini. Nah, ada 5-10% cara mengajarnya, terutama biasanya tidak pakai visual. Nah, itu hanya yang ditangkap firmannya 5-10%. Biasanya sih seperti itu. Jadi tidak ada visualisasinya. Memang sih susah ya untuk visualisasinya kalau tidak punya proyek. Ya, contoh, saudara masuk di Universitas Teknik Sipil. Saudara kalau cuma dikasih teori, tidak dikasih visualisasi dan praktek, apakah saudara bisa melakukan? Nggak bisa. Kedokteran sama. Cuma diceritain ini dan tidak praktek di dalam hidupnya, berbeda saudara. Sama juga dengan firman. Saudara, di sini saudara, kalau kita melakukan bila visualisasi dan praktek yang ditangkap firman Tuhan itu kira-kira 50-60%. Lumayan, saudara. Lumayan, itu penelitian kita, saudara. Jadi kita itu harus tahu supaya apa? Komsel ini bisa bertumbuh dengan baik. Benar, saudara. Saya itu selalu praktek. Saya tidak mau di komsel saya, ini komsel saya itu meledak, tambah banyak. Nah, saya itu bingung. Tak pisah tuh tidak mau. Susah, saudara. Kalau sudah gerombol, itu kayak penjahat ceritanya, saudara. Gerombol tidak mau dipisah, saudara. Aduh, Yesus. Mensenangani keroyokan, saudara. Susah sekali. Tapi saya selalu ngomong, kalau kalian nggak praktek, kalian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya banyak yang praktek. Nah, saya tuh kan suka praktek. Jadi saya ajak, saya kalau pelayanan. Pelayanan terutama paling banyak tuh pelayanan di penjara, sama kesembuhan di rumah sakit sama ODGJ. Jadi saya punya 3. Saya tuh paling senang kalau besok orang sakit di rumah sakit. Kenapa? Saya bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Seperti kemarin, 2 orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Magelang. Saya di rumah sakit, begitu saya sudah mendoakan orang ini siuman, saya keluar karena dia mau ganti pakaian. Jadi saya keluar, ketemu bapak-bapak. Saya tanya, Bapak nunggu siapa? Istri saya lemes, tahu-tahu lemes. Nah, kita kenalan. Saya ngomong, saya pendeta, Pak. Oh iya, Bapak agamanya Pak? Islam. Enggak apa-apa kan Pak, saya cerita tentang ini Pak. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak fanatik kok. Nah, puji Tuhan ya saudara. Boleh enggak Pak? Saya doakan istri Bapak. Karena ini anaknya teman saya doakan sembuh. Hidup kembali Pak. Oh, oh iya, iya. Tapi pakai agama saya boleh enggak Pak? Kan kita enggak fanatik kan. Oh enggak apa-apa. Enggak Pak. Akhirnya saya doain. Saya sama istri. Saya doain. Bu, ya sama diinfus sama dikasih apa oksigen. Kenapa Bu? Lemes. Nah, saya temannya Bapak, saya bilang gitu. Saya mohon mendoakan Ibu supaya Ibu sehat. Mau ya Bu? Mau. Tapi pakai agama saya enggak apa-apa ya Bu. Kita sama-sama ya Bu, walaupun berbeda agama. Tetapi kita orang Indonesia. Saya bilang gitu. Kita harus pandai berbicara, saudara. Akhirnya saya doain. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini mengalami kesembuhan, kami percaya Tuhan, walaupun beda agama dia juga ciptaanmu Tuhan. Loh saya gitu biar denger saudara. Sebelahnya juga denger. Kebetulan saudara. Karena kalau BPJS kelas 2 itu isinya ya 2 ya saudara. Nah kan cuma pakai tirai. Saya kalau doa banter saudara. Enggak, dalam nama Yesus pelan-pelan buat apa? Banter biar kurung. Saudara, dalam nama Yesus, ayo ibu bangkit.
Ibu sehat omong kosong, kalau ibu sakit itu kerjaan iblis. Hei iblis dalam tubuh ibu, keluar sampah-sampahnya. Sekarang Bu, gerakkan tanganmu. Gerak, oh bisa ya. Satunya bisa. Ya gini Bu, bisa. Besok pulang ya Bu. Saya bilang gitu. Coba sekarang kakinya diangkat. Terus paksa Bu, akhirnya bisa. Gini ya bisa. Ibu lemes apa-apa. Lah tadi Ibu ngomong lemes. Dihapus Ibu sehat, enggak sakit. Makasih ya. Saudara, sebelahnya minta didoakan juga. Mary, saudara. Enaknya seperti itu, saudara. Nah, saya sering ngajak murid-murid saya, kamu harus praktek melihat kuasa Tuhan. Kalau tidak, saudara akan jadi sejarawan. Saudara buat berdebat. Seperti siapa itu yang di YouTube yang tadi kita bahas itu. Pengajaran paling benar Dewi. Itu paling benar Dewa. Saya sampai aduh Tuhan. Percuma kalau kamu buah-buahmu nggak ada. Saudara mau ngomong sendiri seperti itu. Tidak bisa membalikan keadaan. Saudara di situ saudara. Nah, saudara kalau mengajar orang pakai visualisasi dan praktek, ilmunya akan menangkap. Ternyata seperti itu saudara. Yaitu hikmat Tuhan ya. Hikmat. Kalau kita coba ngajak murid kita praktek, ayo kamu yang doain. Ya, saudara. Nanti sembuh, kalau nggak sembuh ya bukan urusanmu. Sembuh nggak sembuh, itu urusan Tuhan. Saya selalu gitu saudara. Nah jadi saudara berani. Begitu juga saudara di RRS di sini. Jangan saya terus. Nanti saudara bosen. Dikoroi telinganya terus. Ayo saudara harus bisa. Saudara, anak saya saja tadinya takut nyampaikan firman. Saya ngomong, Grace, kamu tuh pilihan Tuhan. Kamu itu disuruh Tuhan sekolah Alkitab karena papi itu bernasar. Kalau papi punya anak perempuan, akan jadikan hamba Tuhan. Tuhan, aku pengen minta anak perempuan semua. Jadi anak saya dua-duanya itu perempuan semua, saudara. Karena anak-anak laki itu nakal-nakal. Tapi ada yang enggak ya, ini cuma pemikiran saya ya, saudara. Nah, di situ. Karena saya punya ponakan laki, walah nakalnya minta ampun. Yang namanya anak, apa Edi, iya. Tapi saya paling suka tuh anak perempuan. Lucu, saudara. Lucu sekali. Saya tuh nak sama anak perempuan. Aduh sayangnya, minta ampun. Anaknya orang tuh nak perempuan. Wah sayang banget saya. Nak laki, tapi jangan ditiru ya, saudara. Enggak. Oh, Pak Edi berarti kepahitan ya. Enggak, saudara, itu saudara. Jadi saudara, ayo kita sebagai mentor, termasuk saya juga. Saya baru praktek terus kok. Benar. Jadi murid-murid saya ajak praktek. Supaya apa? Mereka menangkap firman. Jadi melakukan firman terjadi, saudara. Daripada saudara saya ceritain seperti ini, saudara harus praktek. Apa kata Pak Edi? Percuma kalau saudara nggak praktek. Saudara harus berbeda. Di RRS ini harus berbeda. Benar. Saudara masuk ke gereja. Kira-kira yang beruntung Tuhan apa saudara? Saudara, bukan Tuhan. Benar nggak? Tuhan nggak beruntung. Yang beruntung itu saudara dan saya kalau ke gereja. Kalau di RRS saudara tidak mengalami apa-apa, berarti saudara rugi, nggak beruntung. Rugi pulsa, rugi waktu. Ya saudara, percuma. Rasanya itu percuma. Saudara, ayo mulai hari ini. Saudara bisa kembalikan keadaan. Yang terakhir, bertanggung jawab dan setia. Matius 25 ayat 21. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 25. Sebentar. Matius sebentar. Salah ini. Matius 25. Kok Matius 25 toh? Efesus 5 ayat 17. Sorry. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang terakhir. Jadi kehendak Tuhan itu apa, saudara?
melakukan semua firman Tuhan. Jadi mulai hari ini lakukan firman Tuhan. Saudara mungkin hari ini sedang mengalami keadaan keuangan sedang menipis. Coba saudara. Saudara berdoanya gini. Berubah cara berdoanya. Tuhan, pakai kapasitasku perluas Tuhan untuk memberkati banyak orang. Jangan berdoa gini, Tuhan buat aku kaya raya. Tidak bakal dikasih sama Tuhan. Tapi saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai aku menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Nanti Tuhan akan memberkati saudara. Saya lakukan itu benar terjadi saudara. Tuhan tuh ngerti saudara bohong apa enggak tuh ngerti kok. Benar. Jadi saudara bertanggung jawab apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Kalau saudara hari ini diberi kekayaan, bukan hanya untuk saudara loh kalau saudara mau tahu. Tetapi apa saudara? Untuk memberkati banyak orang saudara. Benar saudara. Di situ. Saya mengajarkan seperti itu. Saudara, saya belum lama melayani di gereja di Magelang. Kok di Magelang? Di Solo. Nah, gereja ini namanya Sumur Yakub. Gereja ini luar biasa di tengah sawah, saudara. Dan jemaatnya tuh kurang lebih ya 500-an. Tidak banyak. Saya tanya Bapak Gembalanya tuh humble sekali. Bapak Gembalanya, saya tanya, Pak ini jemaatnya dari mana? Pak Edi kalau mau tahu, Pak. Jemaat saya, Pak. Orang miskin semua, Pak. Wow, kok bisa, Pak? Saya ngambili pemulung-pemulung, Pak. Dan tukang becak. Kapan hari saya unggah? Masih ingat nggak, saudara? Jogetnya itu nari-nari tukang becak, saudara. Di gereja, saudara. Kita setel kita musiknya pakai lagunya lagu Gandul Gusti itu loh saudara. Sama semuanya beres ya toh. Ikut Tuhan itu dimusikan dangdut saudara. Yang namanya tukang becak pemulung dan joget di depan itu maju semua. Saudara. Saya foto, saya film saudara. Pernah saya upload di RRS ya saudara. Saya melayani di sana. Nah, apa yang terjadi saudara? Diajari Bapak Gembala. Pembalian keadaan. Benar loh saudara. Setelah selesai. Tapi mereka Pak Edi. Mereka sekarang diberkati Tuhan. Karena melakukan firman Tuhan. Bertanggung jawab. Dia menabur. Walaupun dia dalam keadaan kesulitan. Tetapi dia berani menabur. Diajari sama Bapak Gembalanya. Tentang menabur benih. Saudara. Nah, selesai saya nyampaikan firman, saya ketemu beberapa orang tuh, saya tanyai. Katanya Bapak pemulung ya dulu. Iya Pak Edi. Dia cerita semuanya. Bapak sekarang ngerjai apa? Saya buka warung Pak Edi. Pak Edi mampir nanti ya. Ya, saya cuma diani saja biar lega ya. Wow. Dulu saya pemulung aqua, botol aqua tuh Pak Edi sama istri. Puji Tuhan, saya sekarang bisa kontrak ruko walaupun kecil 3x3 Pak Edi. Wow, enggak apa-apa. Yang penting kamu berubah. Mulai diberkati Tuhan. Tukang becak. Dia nggak punya sepeda motor. Dia berdoa, sering menabur. Akhirnya dia dapat sepeda motor. Sekarang Gojek. Saya tanya, dulu saya tuh becak Pak Edi. Mau beli sepeda motor, uang dari mana? Saya dipanggil Bapak Gembala di sini, suruh menabur. Saya pikir, aku ya orang dedet, tidak punya uang, suruh nabur. Bayangkan saudara. Tetapi saya lakukan, bertanggung jawab sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan berkati sepeda motor. Itu benar loh saudara. Saya sampai merinding saudara. Sampai saya, aduh Tuhan, kau luar biasa Tuhan. Memang ya saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saudara akan diberkati. Coba kalau saudara nggak pernah melakukan kehendak Tuhan, maaf kata saudara. Indonesia sedang dirubah Tuhan kalau mau tahu saudara. Korupsi-korupsi sedang dihabisin sekarang. Ini benar saudara. Kita dukung Prabowo, kita doakan saudara. Supaya korupsi dipenggal semua, habis saudara. Supaya Indonesia menjadi Indonesia emas, benar-benar saudara.
tahun keemasan untuk Indonesia, saudara. Saudara dan saya semakin diberkati karena firman Tuhan Yesaya 60 itu tergenapi, saudara. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terang kita yang ajaib. Saudara, bangsa-bangsa, saudara, kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kita. Itu benar loh, saudara. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan berkat ini untuk anak-anak Tuhan. Supaya apa, saudara? Yang menjalankan adalah anak-anak Tuhan yang dipercaya yang sungguh-sungguh. Khususnya juga yang sering ikut RRS. Saudara mengalami perubahan. Yang tadinya nggak punya, mulai punya, saudara. Saudara mulai kuat di dalam Tuhan. Yang sakit pun juga bisa kesaksian yang luar biasa, saudara. Tidak pernah mengeluh lagi. Aku sudah tidak sakit, aku percaya. Aku bisa kesaksian walaupun aku sakit. Karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada kita yang sehat, saudara. Kalau saudara mau tahu di situ, saudara. Mulai hari ini, ayo kita kembalikan keadaan. Mudah kok sebenarnya. Firman Tuhan harus kita terapkan dalam hidup kita. Supaya kita mengalami. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan karena sudah melebar-lebar kemana-mana. Saya kembalikan pada Cilda. Mari Cilda. Saya sampai 4:30 ya. Saya nanti off keburu-buru. Baik. Terima kasih Pak Edi. Firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Kuasa pembalikan keadaan. Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Edi bagaimana bisa membalikkan keadaan, yang salah satunya adalah melakukan tadi kan dengan visual, misalnya praktek. Nah itu yang tadi diingatkan berkali-kali sampai di praktek. Pada saat kita praktek itu salah satunya apa? Praktek itu yaitu memperkatakan firman Tuhan sehingga terjadi. Karena Pak Edi yang minggu yang lalu juga berkata ya bahwa kalau kita memperkatakan firman Tuhan, memvisualisasikannya, mengimajinasikannya seperti kita sudah menerimanya, itu akan terjadi. Amin. Yes. Ya. Jadi kita kaitkan lagi, diingatkan lagi dengan pelajaran yang minggu yang lalu. Waktu kita percaya, kita menerimanya bahwa Tuhan terima kasih, saya sudah menerimanya. Nah, itu akan terjadi. Kemudian melakukannya dengan bertanggung jawab dan setia. Dan membalikan keadaan itu, yaitu melawan semua yang kondisi kenyataan yang ada dengan kebenaran. Melawan kenyataan dengan kebenaran. Kebenarannya apa? Memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu istilahnya melawan. Misalnya saya yang tadi Pak Adi bilang, waktu kita sakit, kita lawan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sehat, saya sudah sembuh, aku berkati tubuhku sehat, kuat, berfungsi dengan baik, peredaran darahnya lancar, semua. Lawan dengan firman. Karena apa? Karena kita belajarnya dari Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai ya di padang gurun, Tuhan Yesus selalu melawannya dengan firman. Ya, waktu dia dicobai, bisakah merubah batu jadi roti? Dia bilang, ada tertulis, gitu kan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu dibilang, jatuhkanlah, kamu nanti malaikat akan menatang engkau. Tuhan Yesus bilang lagi, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Waktu dia disuruh dibawa ke gunung yang tinggi, kemudian saya akan kasih semuanya, disuruh sujud menyembah. Akhirnya Tuhan Yesus apa? Menghardik, hai iblis, enyahlah kau. Jadi kita bisa mengenyahkan, menghardik semua pikiran yang sia-sia, semua ketidakpercayaan, keraguan, kita bisa hardik, enyahlah kau daripada pikiranku. Balik lagi, ada tertulis engkau harus menyembah saja Tuhan Allahmu, kepada Dia saja engkau harus berbakti. Jadi diingatkan lagi berkali-kali, lawan dengan firman. Itu cara membalikkan keadaan. Terima kasih Pak Edi buat firmannya. Oke, sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya, kita berfoto sebentar. Baik Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, dipersilakan buka kameranya. Kita berfoto sebentar. Bisa? Ada? Adakah yang bisa buka kamera? Silakan. Nah, ada lagi yang bisa buka kamera? Iya, Pak Jimris, Siska. Pak Roden mau ikutan? Nah, itu dia Pak Roden. Oke. Bu Adriana, Siska? Sudah? Oke, nggak apa-apa. Yang ada aja. Sudah, senyum terbaik termanis ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, saya kasih kesempatan Buning 5 menit ngebut, Bu. Pak Hedi mau buru-buru. Oke, monggo silakan. Oke. Makasih. Nyambung yang dikatakan Pak Edi tadi, Roh Kudus melalui Pak Edi tadi, memang kunci kita untuk kita ada kuasa pembalikan keadaan itu memang pertama harus bertobat. Kalau tidak bertobat percuma, karena apa? Kita bertobat dari kurang percayanya kita. Terus yang kedua dari salah omongnya kita. Ketiga dari kita kecewa dengan Tuhan. Banyak ngomong itu kan kita kecewa dengan Tuhan. Tanya Tuhan, ini kok aku kok seperti ini, kok begini itu. Kita benar-benar harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Terkadang kita berbalik ke Tuhan hanya karena pengen diberkati. Lah padahal bukan itu. Jadi kita benar-benar bertobat. Diberkati nggak diberkati, pokoknya aku percaya. Dan kedua kita benar-benar ini loh tahu diri bahwa kita ini nggak usah banyak ngomong, nggak usah hitung-hitungan dengan Tuhan itu. Jadi kita benar-benar mau segenap hati datang kepada Tuhan, ngakui kesalahan kita, ngakui kita banyak ngomong dan lain sebagainya. Dan ini yang kedua ini di Amsal 18 ayat 21 ini kan ini sudah familiar banget kan? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya pasti memakan buahnya. Itu kan contoh. Jadi kita tuh menghidupi firman ini benar-benar enggak yang asal diomong biasa gini. Seperti kan akhirnya jadi koran biasa kan. Tapi kita hidupi kata-kata ini. Jadi ini contohnya, contoh yang sederhana. Kita ini seringkali muter dengan kata-kata aku ini percaya sih sama Tuhan, tapi kok belum dijawab-jawab ya. Nah, ini loh kata-kata tapi itu akan mematahkan, akan membatalkan kata-kata sebelumnya. Jadi kita tetap harus waspada dengan kata-kata tapi itu kan muter di situ. Jadi kita mulai sekarang harus bertobat dan sungguh-sungguh waspada dengan perkataan kita sendiri agar supaya kita ini tidak hanya ngomong sejarah ya terusan ya, tapi ini benar-benar kita mempraktekkan, bahkan kita ini percaya bahwa mujizat Allah itu benar-benar nyata di dalam hidup kita. Begitu. Terima kasih, Wilda. Yesus berkati. Bener, kilat. Bener ya, kalau ada kata tapi, itu seakan-akan kita nggak percaya akan firman Tuhan, nggak percaya sama janji Tuhan. Itu yang tadi Buning bilang, bertobat. Oke, terima kasih buat tambahannya Buning. Boleh sekarang boleh ada pertanyaan atau kesaksian, saya buka 1 atau 2 orang, sebentar aja, 2-3 menit. Oke, silahkan, monggo. Siska mau kesaksian itu. Boleh. Lincah. Siska. Oh Siska, monggo Siska. Shalom Siska. Siska. Tidur ini. Zoomku ini freeze. Enggak, aku nggak kesaksian, ini aja tadi. Aku dapat yang Efesus 5 itu. Ya. Itu Rema, Efesus 5, 14 sampai 17. Aku dapat itu juga. Jadi waktu itu di mesbah pagi ada ayat yang tentang kita itu harus terang gitu, memancarkan seperti matahari terbit, dan aku diingetin Tuhan sama Efesus 5, 14 sampai 17. Jadi kita itu terang, kalau Tuhan Yesus kan di Matius 13:43 bilang kalau pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi aku dapat kayak orang benar itu siapa sih? Nah, di Efesus 5 14 sampai 17 itu orang yang benar itu orang yang dibenarkan Tuhan. Gitu loh. Jadi kita itu harus mengerti kehendak Tuhan gitu. Di ayat 17 kan
ditulis, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah itu aku nanya, Tuhan, kehendak Tuhan apa ya? Gitu. Nah hari ini aku dijawab lewat khotbahnya Pak Edi, kalau kita ini kehendak Tuhan, kita itu punya kuasa, gitu loh. Kuasa dari Tuhan ya, itu yang aku mau praktekin sih. Kuasa seperti tadi Pak Edi kan bilang, hei pankreas, aku berikan kamu roh kehidupan. Aku mau ngomong sama paru-paruku, sama tubuhku, gitu. Itu sih, thank you. Puji Tuhan. Terima kasih Siska kesaksiannya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Pak Edi mau nambahin sesuatu? Enggak, udah banyak. Ya banyak. Ya, ada lagi? Pak Kis, Pak Kis mau nanya, yang mau nikah, monggo yang kasih. Aja. Ya, yang jelas tadi apa yang Pak Adi sampaikan, yang sudah praktek, yang juga praktek menabur dalam keadaan tidak berkelebihan. Jadi menabur dalam keadaan yang tidak dalam kelebihan. Jadi beberapa hari ini memang yang itu dikirimi Tuhan, orang-orang sekaligus itu sehari mesti ada dua dalam sampai tadi siang itu masih ada. Jadi dalam waktu 4 hari ini ada 6 orang. Itu kok datang dengan membawa banyak masalah. Banyak masalahnya kompleks. Wah, terus tapi Eyang juga ingat kalau malamnya itu habis dengerin Pak Gideon, ya kalau gini ini mau tak doain cara gimana ya, mau doain apa gitu. Tapi Pak Gid bilang itu di bahasa roh aja, nanti Tuhan sendiri akan menjawab apa yang harus kita sampaikan, kita doakan gitu. Dan 6 orang ini semua curhat dan minta didoakan. Sudah gitu juga ketika pamit juga Eyang juga ngasih sangu lah gitu, nyangoni aja. Jadi puji Tuhan dari apa yang Eyang dapat, baik itu RRS, RTM, ya apapun itu Eyang nggak minta tapi kok dikasih gitu sama Tuhan, dikirimi orang-orang itu. Jadi harus mendoakan, harus menabur dan memberi solusi menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, itu yang dapatkan. Itu berbuah yang luar biasa. Puji Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oke, mungkin waktunya sudah mepet. Terima kasih buat kesaksiannya, yang Monica luar biasa, Siska juga. Sekarang kita masuk ke sesi doa aja ya, Pak Edi, buru-buru soalnya. Baik, mungkin Bapak Ibu yang mau minta didoakan, silahkan buka mic-nya. Silahkan boleh chat juga. Silahkan, ada yang mau didoakan? Monggo, ada? Adakah? Atau semua sudah baik-baik saja? dengan iman. Ya. Semuanya sudah sehat, semuanya kuat, semuanya bangkit. Bisa lawan dengan firman. Semangat. Boleh Bu Alvina, mungkin mau bicara, silahkan Bu Alvina, monggo. Oke, iya saya seperti biasa minta support doa untuk pemulihan pernikahan dan ya anak-anak, dan saya juga semakin berhikmat ya, semakin berani untuk memperkatakan firman Tuhan ya. Saya diingetin terakhir tentang Gideon gitu yang ketakutan, yang ngumpet, padahal Tuhan ya Tuhan punya rencana besar gitu, dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Di situ yang saya sering ya kayak firman Pak Edi ini juga tegur saya hari ini gitu. Jadi saya harus lebih berani berdiri di atas firman Tuhan dan berani memperkatakan dan percaya ya, bukan cuman seperti tadi Pak Edi bilang cuman seperti apa ahli sejarah atau tahu firman hafal tapi tidak memperkatakannya gitu, atau bukan memperkatakan ya tapi dalam hati ada, kalau saya boleh jujur, ada harus bertobat, yang aku dosa bertobat, ada keraguan-raguan. Dan di situ saya harus bertobat di situ, atau saya bertobat.
Amin. Baik, terima kasih Bu Alvina. Kita catat ya Bu Alvina. Ada lagi yang mau minta didoakan? Silahkan, boleh buka mic-nya. Jangan sungkan-sungkan, kita berdoa sama-sama, kita sepakat berdoa. Oke, Silahkan. saya minta ya, Oh, Pak Kis, Mbak Il, ya, kakinya Bu, minta ditopang doa untuk kakinya supaya bisa kuat lagi. sebetulnya sakitnya itu sakit kerosonya itu dia memangnya asam urat atau apa? Tahu nggak Bapak? Nggak tahu. Dari dulu kolesterol dan asam urat itu selalu normal. Oh gitu. Kalau kita cek lab itu selalu normal, tapi seperti berat dibebani gitu, Oh, berat gitu ya Pak ya? berat. Oke. Ya, baik nanti didoakan ya Pak ya. Oke, ada lagi yang mau minta didoakan? Siska? Buat treatmentku aja hari Rabu, aku kuat, paru-paruku sih dapat roh hidup. Tuh, itu aja. Terima kasih. Sip. Bu Eva? Bu Eva, ada yang mau minta didoakan? Bu Eva lagi ini ya, masih sinar di radiasi ya. Kita doain ya buat Bu Eva ya. Yang lagi di radiasi juga. Untuk penyembuhan ya, tahap penyembuhan. Kemudian Ibu Adriana ada yang mau didoakan? Bu Adriana? Bu Adriana? Rupanya sudah bisa berdoa sendiri. Oke, baiklah kalau nggak ada lagi, kita langsung aja berbagi. Silahkan Pak Edi. Ya. Jadi 4 orang ya. 4 orang, saya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tinggal Bu Alvina sisanya. Bu Alvina sama Adriana ya? Oh, Yang Adriana enggak anu ya? Bu Ini Bu Adriana ini? Ya Bu. Bu apa Bu? Ya, Bu Adriana? lagi kasus rumah ini jadi kena sengketa. Waduh, Ah, rumah iya, mana Bu? pengadilan akhirnya karena kan cucu ambil alih, cucu almarhum tuh ambil alih tapi tidak bisa membuktikan surat-surat yang diminta dari bahan Waduh. camat, capil, notaris. Jadi ya, akhirnya kita harus ke pengadilan nih. Saya juga nggak ngerti deh. Di rumah itu jadi rumah sengketa gitu. Jadi sengketa warisan. Sebenarnya sudah ada pembelinya, jadi pembelinya sudah masuk rumah, tapi dia nggak ngasih apa-apa gitu loh. Dan sempat mengusir yang kontrak di situ. Jadi ponakan saya juga diusir karena saya suruh jaga di situ. Jadi harus tanggungan saya. Jadi saya banyak ngeluarin uang juga gitu. Sedangkan rumah ini jadi sengketa warisan dan harus ke pengadilan akhirnya karena cucu almarhum itu ambil alih tapi tidak bisa membuktikan surat-surat nenek moyangnya dia gitu loh. Saya istri kedua, sedangkan dia itu cucu dari almarhum istri yang lama gitu loh. Sedangkan dari istri yang lama itu diminta surat pernikahannya sama akte kematiannya, cucu tidak bisa membuktikan. Udah gitu mereka sudah pindah agama lagi mereka ini, cucu ini. Cucunya kan 2. Tadinya saya sudah bikin ahli waris saya dan tidak jadi masalah karena cucu nggak setuju. Akhirnya dia ambil alih. Jadi saya serahkan semua sama dia, tapi akhirnya macet. Macetnya karena dia tidak bisa membuktikan surat-surat itu. Akhirnya kami dipanggil ke pengadilan ini. Jadi saya nggak tahu jalan keluarnya gimana ini. Saya udah keluar uang tapi nggak beres gitu. Saya nggak ngerti hukum juga sih Pak. Jadi saya bingung. Doain aja lah Pak Edi yang terbaik bagaimana Ya. kalau saya. Ya, nanti kita doakan ya Bu Adriana ya. Oke. Jadi Pak Edi yang mana aja Pak? 2, 3, 4. Jadi Pak Kis, Siska, dan Bu Eva. Yang sakit-sakit. Kemudian sisanya Bu Adriana. Ini Linca. Minta dia tumben, Linca.
Tumben Linca minta doa. Baik Linca, kita doakan. Shalom, saya minta didoakan untuk kelancaran dan kuasa dalam menjalani ujian tengah semester. Oke. Semesteran. Mm-mm. Biasa. Lancar ya. Pusing teh. Oke. Baik. Mari kita berdoa. Yang lainnya yang berdoa siapa dong? Ini 156. 156-nya Bu Ning? Mau Yes. pergi sama Bu Tanti? Saya juga nggak apa-apa. Oke. Saya Bu Alvina. Ya. Lalu? Lalu siapa? Adriana. Bu Adriana. Boleh. Linca. Ya wes si borong buning ora apa-apa. Borong ya. Otri. Berkatnya akeh kok. Amin. Orang suka mendoakan tuh berkatnya banyak loh. Benar. Sip. Ya kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih, kami percaya kami pasti bisa melakukan pembalian keadaan yang supranatural. Bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam tubuh kami. Sehingga ada kuasa untuk membalikan keadaan Tuhan. Hari ini kami akan membalikan keadaan Tuhan untuk anakmu Pak Kis yang dimana kakinya berat. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang memegangi kakinya Pak Kis kelepas. Lepas sekarang juga. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan kau lepas semuanya yang menghalang-halangi kakinya Pak Kis. Sehingga kaki Pak Kis berat, ada yang menggondeli, lepasin kau. Demi nama Tuhan Yesus, ayo keluar semuanya dari tubuhnya Pak Kis. Sampah-sampah, segala sakit penyakit keluar. Hari ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Roh nurut, ayo semua keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku cuci bersih kakimu, tubuhmu dengan air kehidupan berdasarkan kitab Wahyu 22 ayat 1. Air hidup yang keluar dari tata Allah dan tanah domba bagaikan kristal beningnya menyuci bersih tubuhmu. Seluruh kakimu semua dicuci bersih, semuanya di dalam nama Yesus. Semuanya bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Kakimu bisa lagi melangkah dengan mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berat lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk treatmentnya Siska. Kami percaya kalau Siska kau sudah beri rema yang sama Tuhan dengan hambamu ini. Ada kuasa yang mengalir dari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus treatmentnya selesai dengan baik Tuhan. Oh segala roh sel-sel yang memberontak. Engkau harus mati sekarang. Dalam nama Yesus. Segala sel-sel kanker aku cabut seakar-akarnya. Di dalam nama Yesus. Mulai hari ini tidak hidup kembali kanker itu. Seakar-akarnya sudah kering di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga treatmentnya Tuhan. Kami percaya berjalan dengan lancar. Baik dokter yang merawat akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena melihat Siska Tuhan penuh kemenangan Tuhan. Mereka akan heran Tuhan. Atau Siska akan bercahaya Tuhan. Menerangi banyak orang Tuhan. Banyak orang yang akan diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Bu Eva yang hari ini mungkin masih diradiasi Tuhan. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya Bu Eva adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhnya Bu Eva. Sehingga sakit penyakit tidak betah di dalam tubuhnya Bu Eva. Karena kami percaya Bapak bahwa perkataan kami roh dan hidup. Ada kehidupan setiap firman yang kami taburkan Tuhan. Yang kami katakan Tuhan terjadi dalam tubuhnya Bu Eva. Sudah sembuh di dalam nama Yesus. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan Bu Eva. Kami percaya Bu Eva penuh kemenangan Tuhan. Menjadi kesaksian yang hidup banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus buat sore ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami datang kepadamu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga bersehati dengan para hamba-hambamu pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Alvina. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa selalu memulihkan dan selalu memulihkan keadaan keluarganya, memulihkan setiap seluruh aspek hidupnya. Kami percaya ini Bapak. Kami terlalu yakin bahwa keluarga Ibu Alvina ini sudah Engkau pulihkan
pulihkan keadaannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terima itu Bu Alvina, seluruh keluargamu hari ini juga Bapak sendiri yang memulihkan, Bapak sendiri yang menjamah setiap keluargamu, bahkan keluargamu ini benar-benar dibawa untuk di mana Bapak berada, keluargamu dibawa ke situ di dalam nama Yesus Kristus, semakin dibawa untuk ke dalam dan terus semakin dalam dan semakin dalam di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ini benar-benar anugerah-Mu, bukan karena kekuatan Ibu Alvina, tetapi ini benar-benar anugerah yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami juga mau berdoa untuk Ibu Adriana, bahkan Koh Irawan yang kasusnya hampir sama, yaitu gudang dan rumahnya yang ada kendala sengketa. Kami percaya Bapa, Engkau yang senantiasa mengutus para malaikat-Mu untuk membuat sengketa ini disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus, bahkan memberkati orang-orang yang menghalang-halangi, bahkan yang membuat sengketa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Koh Irawan maupun Ibu Adriana ini benar-benar mendapatkan haknya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tanah maupun gudangnya saat ini juga benar-benar diberkati di dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak ada kendala ataupun penghalang-penghalang berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini juga karena anugerah-Mu Bapak. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Bahkan Koh Irawan maupun Ibu Adriana pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anugerah-Mu benar-benar dahsyat luar biasa. Karena pelayanan malaikat ini benar-benar nyata terjadi. Bahkan benar-benar ada mujizat yang terjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami mau berdoa untuk Linca. Kami percaya Bapak, kelancaran dan sukses untuk kuliahnya. Kami yakin bahwa Linca pun bisa mengerjakan tepat waktu, bahkan ada kesuksesan yang dari Engkau, ada hikmat yang dari Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Linca pun Engkau yang memanggilnya, tentu Engkau juga yang memilihnya, bahkan Engkau juga yang mengurapinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga Linca benar-benar Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan Linca pun Engkau pakai di tengah-tengah kegelapan, sehingga sinar kasih-Mu ini benar-benar ada di dalam hidupnya Linca di dalam nama Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui Linca. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya Bapa yang mengikuti RRS pada sore hari ini diberkati melimpah-limpah, diberkati kerohaniannya, bahkan pemulihan demi pemulihan apapun yang dikerjakan melalui para hamba-hamba-Mu pada sore hari ini. Engkau senantiasa menjadikan berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami yang kesehatannya kurang hari ini juga Engkau yang memberikan kesehatan yang ekstra, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Diberkati juga untuk ekonominya. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkatinya sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang menjadi peminta-minta berkat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami sudah selesai melakukan acara ini. Tuhan, terima kasih kami berkati Pak Edi yang sudah menjadi berkat yang daripadamu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus bahwa kami punya kuasa untuk membalikan keadaan bersama dengan Engkau. Dan kami mau praktek melakukannya bersama dengan Engkau. Dan kami mau memperkatakan firman Tuhan menjadi lawan dari semua hal-hal kenyataan untuk dibalikkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapak Yesus dan Roh Kudus, kami berkati Pak Edi di dalam pelayanannya, apa yang dibuat, yang dikerjakannya, Kau buat berhasil, Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya menjadi terang, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, banyak mujizat boleh terjadi melalui Pak Edi dan seluruh keluarganya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak Yesus dan Roh Kudus, saat ini kami juga minta air yang hidup daripada Allah Bapa menggelontor semua sampah-sampah, semua pikiran sia-sia, semua yang ada di sini, semua yang mendengarkan, mengikuti Zoom ini ataupun yang mendengarkan rekamannya, dalam nama Tuhan Yesus, semua unclean spirit, kuasa kegelapan, roh jahat, iblis yang terguna-guna, roh orang mati apapun, semua yang tidak kudus, semua sakit penyakit, semua pikiran sia-sia, semuanya cuci bersih dengan air yang hidup. Sakit penyakit apapun dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya lepas mudah dengan gampang. Dalam nama Tuhan Yesus, aliran air yang hidup ini terus mengalir, menyehatkan, menguatkan, menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Semua roh-roh yang sudah dilepaskan ini kami minta malaikat Allah bawa pergi ke tempat Yesus menaruhnya dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami mau menerima berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat yang daripadamu, penyertaan Roh Kudus, bahkan kasih daripada Allah Bapa menyertai kami dan seluruh keluarga besar kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. Yesus Terima memberkati. kasih Kak Terima Hilda, kasih Bu Hilda, Kak Pak Edi. Dede, Bu Iya, Ina. terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi Senin. Bless you semuanya. Doanya juga, Bunding. Sampai Tuhan ketemu lagi. berkati. Tuhan berkati. Damai. Dah.